kami kan sebagai pelaksana jasa logistik ada pelaksana dari, industri untuk melaksanakan distribusi. Nah, justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana industri dalam akhir tahun ini bisa mencetak, penjualan yang besar. Nah, itulah yang harus kita pikirkan karena kalau semua industri bisa terakomodasi dengan penjualan yang lebih besar, tentunya dampaknya adalah pemerintah akan dapat, pajak dari hasil penjualan tersebut di akhir tahun atau di, 1 tahun kumulatif. Jadi ayo sama-sama kita pikirkan. Nah, kalau kita sebagai, pelaksana tentunya akan menunggu instruksi dari industri. Ketika ada hambatan di, hari-hari kerja yang sebetulnya tinggal beberapa hari ya, ini, bisa memberi dampak kepada penurunan penjualan bagi, industri gitu. Nah, ini yang kita harus pikirkan. Kemudian tadi ya, kami berharap ketika aturan ini sudah diterbitkan, kita, minta pemerintah membuatnya secara, fleksibel gitu. Tolong kita lihat sama-sama di lapangan, ketika nanti sudah ada kelonggaran di satu sisi, ayo kita buka tutup. Yang kedua adalah jalur ke, pelabuhan-pelabuhan laut untuk ekspor dan impor, itu dikecualikan. Karena itu jalurnya ke pelabuhan, bukan jalur ke jalan tol, tol-tol inti yang ada di Pulau Jawa ini gitu. Nah, kalau jalur ke pelabuhan, kemudian bisa diizinkan untuk, dilakukan pembebasan terhadap truk-truk yang akan melakukan ekspor. Karena ekspor itu menghasilkan devisa buat negara, seperti itu. Kemudian kalau impor, juga mereka mengirim barang-barang raw material untuk produksi, seperti itu. Nah, ini tolong dibedakan antara jalur yang akan bersama-sama dilewati dengan jalur penumpang, dibedakan dengan jalur-jalur yang pure untuk jalur logistik, yaitu ke arah pelabuhan. Itu aja mungkin, masukan dari kami. Oke baik, kepada Pak Marga ini kalau dari Aptrindo sendiri, apakah ada rencana untuk menaikkan biaya operasional begitu Pak? Mengingat kalau aturan ini diterapkan pasti pengeluaran ini akan membengkak seperti itu. Biasanya customer itu, tidak mau Bu, kalau kita bebankan, biaya tambahan. Yang mana, industrial itu selalu maunya gratis. Jadi kalau bisa kitalah yang berperang dengan para petugas itu, mereka terimanya jadi saja dan tidak mau keluar uang. Namun permasalahannya, kita kalau di Nataru itu, tetap jalan Bu. Jadi tetap jalan, dengan mengindahkan, kondisi situasionalnya gitu. Bukan berarti kami sebagai pengusaha angkutan ugal-ugalan, seperti berdemo untuk rame-rame tetap berjalan, menentang aturan tidak. Kami akan ikut aturan, namun situasional yang kami indahkan gitu. Jadi semua bisa terakomodasi tentang industri bisa berjalan, trucking juga operasional bisa tetap berjalan. Jadi win-win-nya ada semua gitu. Oke baik Pak Marga, berarti kalau dari penjelasan Anda yang saya tangkap adalah mungkin, peraturan ini tetap diikuti tapi akan memaksimalkan kondisi yang ada, betul begitu ya Pak Marga? Betul. Oke, tapi kan masih tetap akan ada efek ekonomi nih yang terasa meskipun memang di lapangan, akan dimaksimalkan begitu dan, tadi Anda sempat mention akan melakukan komunikasi terhadap petugas pelaksana aturan, namun efek ekonominya pasti akan tetap terasa pada pengusaha. Nah ini sejauh apa Pak dampak ekonominya? Apakah akan ada kerugian yang cukup besar karena aturan ini? Kalau ini tetap diterapkan dengan 100%, pasti besar dampak kerugiannya. Namun kalau situasional dijalankan, tetap ada kerugian, namun mungkin tidak sebesar kalau dia tidak jalan, Bu. Jadi betul-betul, kita minta, kepada, petugas, pelaksana di lapangan untuk supaya mengerti dalam keadaan
ekonomi yang baru mau bangkit ini gitu kan, yang mana selama ini juga hampir tidak ada kemacetan secara total untuk di Nataru ini. Jadi tolong dimengerti yang tadi apa yang dikatakan oleh Pak Mahendra, kami memang selalu ada di lapangan untuk melihat kondisi jalanan, apakah betul total macet atau tidak. Kalau dia total macet ya tentu semua kendaraan besar akan masuk kantong parkir. Itu biasanya sudah diatur sama petugas, Bu. Jadi tinggal kita ya yang tadi dikatakan tidak ugal-ugalan lah, tidak memaksakan diri untuk supaya ini tetap jalan bersamaan berhimpit-himpitan dengan penumpang, tidak. Tapi kita akan melakukan koordinasi dengan petugas-petugas di lapangan tergantung situasionalnya. Gitu.